Secara masyarakat, Islam addressing bahwasanya kamu harus mulai dengan berpikir. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mau menjadi, baru tidak mau menjadi mau. Tapi kalau dari segi laki-laki dan perempuan, mereka dikasih kekuatan masing-masing. Di dalam Al-Quran, musuh keimanan ada 2. Aku pernah cerita belum sih? Musuh keimanan ada 2. Satu adalah satu adalah arrogance, yang kedua ignorance. Tapi kan sering terjadi juga di Indonesia yang orang ngejar gelar gitu misalnya. Betul. Banyak gelarnya, banyak knowledge-nya, banyak title-titlenya. Iya. Tapi ini orang kok kayak nggak jadi someone. Nah, is thinking and knowledge enough? Apakah informasi itu udah palu terakhir untuk solve civilization? Atau kurang satu komunitas lagi? Kan di Islam sendiri pendidikan nomor 1. Tapi ada beberapa orang yang nggak terkena pendidikan itu. Betul. Nah, bagi orang yang nggak terkena pendidikan itu, kita yang dosa. Hah? Ini kan lu udah mulai nyaman di podcast. Coba lu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi yang menonton. Bisa. Udah siap jadi pejabat lah. Udah dikit lagi. Itu bahasanya pendeta. By the way, assalamualaikum artinya adalah salam sejahtera artinya. Nah, jadi salam keselamatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Assalamualaikum untuk kalian. Warahmatullah dan juga rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wabarakatuhu dan juga keberkahan semoga bagimu. Nah, sekarang ngerti kan? Itu banyak banget yang ngomong itu terus tapi nggak ngerti. Iya. Ya, benar. Nah, analoginya dia udah ngomongnya pakai hati. Iya. Tapi pikirannya belum memahami. Betul. Apa? Cogito ergo sum. Ya, dubito dulu. Dubito cogito ergo sum. Betul. Gitu. I doubt therefore I think. Apa? I doubt before I think. I think Therefore I am. Therefore I am. Sorry, I doubt therefore I think. I think therefore I am. Coba. I think therefore I am. Iya. Yes. Sebelumnya I doubt. Soalnya kan di episode sebelumnya kita ngebahas tentang pikiran sama hati. Iya. Gimana cara balance, mana yang lebih penting. Iya kan? Kalau yang selalu jadi prasangkanya orang, emosi itu lebih penting. Kontrol hati itu lebih penting. Gitu. Karena mereka ngerasa kayak go with your gut. Iya. Ngomong passion, You are what purpose. you are. Orang ngerasa kayak semua itu datang dari hati, Iya. dari emosional. Padahal gak ada satupun setahu gua teori yang konkret banget bilang emosional itu lebih penting daripada pikiran. Iya. Mau tau gak kenapa? Kenapa? Basically statement tadi yang lu pahamin itu apa? Yang pertama dulu deh, biar gak kepanjangan ya. I think, therefore I am. Artinya apa? Aku berpikir, makanya ada aku. Oh, benar. Aku berpikir makanya Makanya ada aku. Benar. Iya, Sebenarnya benar. Bener kan? Dengan dia berpikir, keberadaan dia jadi ada. Iya. Iya. Yang bikin lu itu karena lu berpikir. Iya. Dan ternyata ya gue juga baru tahu karena selama ini yang pertama kali yang bikin gue akhirnya banyak dengerin Ustadz Felix karena dia yang pertama matahin stigma agama tuh bukan apalan, ritual dan teman-temannya. Karena selama gue belajar Islam dari lahir itu yang gue tahu. Iya. Sampai akhirnya bilang ada ratusan ayat ya. Iya, yang nyuruh untuk berpikir. Yang nyuruh umatnya untuk berpikir. Nah, kita mulai debatnya di sana dulu. Lo setuju gak sama itu? Setuju. Pikiran nomor satu. Jadi gak ada debat dong. Bagus. Udah bagus. Oke, sekian escape episode kali ini. Oke. Terima kasih teman-teman ya gitu. Ya udah kalau udah setuju yang itu yang statement yang sebelumnya. I doubt therefore I think. Benar, setuju. Kenapa? Kalau misalnya nggak meragukan, berarti dia nggak bisa mikir. Kalau dia nggak punya rasa curious, Iya, curious. berarti dia nggak akan meragukan sesuatu dong. Iya. Karena dia akan dapat dari sononya begitu. Iya. Maka dia nggak akan berpikir. Lebih ke orang yang pasrah. Nah, Oke. berarti intinya dasarnya tuh bertanya. Bertanya. Makanya waktu itu gue ingat banget Ustaz Felix bilang kalau mau belajar Islam justru emang lu harus bertanya, menantang Betul, tanya challenge. gitu. Di challenge justru. Sebenarnya kan makin banyak lu meragukan, makin banyak lu bisa memastikan. Nah, Oh bagus itu. Sampai kan cocok Aku lihat lagunya dia kayak gini. buka chat GPT. Nggak, lu tau gak banyak yang komen kayak bedanya Islam dari lahir sama Islam mualaf. Sampai orang bilang kayak Islam mualaf tuh lebih paham
Karena dia memilih. Iya. Karena dia dari mualaf kan udah coba. Nah ini mungkin backgroundnya dulu ceritanya dari Ustadz Felix. Short story-nya dari mualaf dan kenapa akhirnya masuk ke Islam gitu. Pertama-tama gini ya, kalau kita bicara antara dualisme pikiran dan perasaannya, aku menyadari perasaan tuh selalu punya satu sifat yang konstan. Dia selalu berubah-ubah. Itu perasaan tuh. Always changing. Dan gak pernah ada satu kayak standar yang dia tuh yang bisa dipegang. Itu gak ada perasaan. Itu yang pertama. Selalu berubah-ubah. Satu orang aja berubah-ubah. Yang kedua adalah berbeda-beda di antara satu orang dan orang yang lain. Sehingga kita nggak mungkin jadiin itu sebagai standar. Tapi kita perlu disclaimer dulu. In the end of this episode, teman-teman tidak akan mendapatkan satu impresi bahwasanya perasaan itu nggak penting. Perasaan itu penting banget, khususnya bagi perempuan. Tapi yang kita bahas di sini adalah dualisme antara pikiran dan perasaan. Ini posisinya di mana nih antara pikiran dan perasaan? Itu harus kita jelasin dulu ya. Perasaan tuh mudah berubah dan justru sekarang, lu sadar nggak sih? Barat sekarang lagi mendewakan perasaan. Oh ya? Iya. Kenapa sangat mendewakan perasaan? Karena mereka sekarang justru jatuh nggak mau mikir. Contohnya misalnya kasus mohon maaf LGBT, ya kan ya? Mereka bilang apa? Jangan ragu dengan perasaanmu. Kamu adalah apa yang kamu rasakan. Jadi di LGBT itu di Barat tuh cerita ada 3. Ada yang namanya gender, ada yang namanya ekspresi gender, ada yang namanya orientasi seksual. Ya kan ya, contoh ya, gender itu adalah apa yang Anda lahir dengan genital Anda. Biologis. Gender jenis kelamin. Jenis kelamin, gitu ya, itu gender. Laki-laki itu perempuan, tapi tidak ekspresi gender. Karena ekspresi gender, mereka bilang tergantung perasaanku. Sebenarnya gini, Stat. Kalau jenis kelamin itu udah fix. Udah fix. Nah, itu seks sebenarnya kan. Betul. Ketika gender tuh bisa dipengaruhi dengan kondisi sosial ataupun perasaan. Nah itu. Berarti seks habis itu gender gitu. Gender. Ya, kalau mau dipermudah. Dipermudah berarti ini perasaan nih mulai nih. Aku terlahir dengan mohon maaf punya burung, tapi aku nggak merasa bahwa aku laki-laki. Itu aku gender. merasa bahwa aku perempuan. Nah, jadi mereka validate seluruh perasaan. Hasilnya pure chaos. Totally chaos. Kenapa? Karena semua orang bisa identifying themselves as apapun yang mereka mau kan gitu kan ya. Makanya yang lucu kan ada omku kan aku pernah cerita ya. Omku pernah cerita gini bahwasanya dia bilang pokoknya lu jangan deket-deket sama anak gue, lu jangan deket-deket gue orang-orang kayak gini-gini. Kenapa? Karena aku bisa identifying myself as hunter, dia bilang gitu. Nah jadi kalau aku identifying myself as hunter, lu deket gue tembak, gue nggak salah. Iya. Karena gue hunter. Karena di sini sudah ada yang mengidentify jadi apa? Jadi anjing sudah. Iya. Benar. Lu lihat nggak yang cewek ke toilet cowok ke toilet cewek, identify kayak gitu. Lu keluar gitu kan. Gak bisa, gue ngerasanya gue ini. Nah itu kalau udah dunia dan sistem bekerja berdasarkan perasaan. Nah itu problematik. Kenapa? Karena perasaan tuh senantiasa berubah satu dengan orang yang lain dengan orang satu bisa berubah. Yang kedua, di kita sendiri itu selalu nggak pasti. Tapi apa yang bikin mereka jadi keperasaan? Tapi kayak gini, baru recently setahu gue dari banyak platform di seluruh dunia, Meta dan lain-lain, Google, Twitter itu tuh mereka ngecabut namanya apa ya? Mereka bukan nggak believe LGBTQ lagi, tapi nggak dijadiin part of their system. Setahu gue tuh ada. Itu baru update terbarunya gitu. Zuckerberg juga udah bilang gitu. Balik lagi ke sistem pemikiran, bukan perasaan gitu. Nah, kenapa ini perasaan ini dimunculkan lagi? Karena tadi menurutku mereka pengen nyiptain satu kondisi di mana ya banyak perspektif ya. Bisa jadi dari kondisi bisnis, bisa jadi karena ada sesuatu yang mereka pengen teriakin adalah freedom dan akhirnya kebablasan. Itu kan ya. Lu free to choose your own gender tadi kan itu kan ya. Nah, ini juga mungkin yang terjadi karena ini pakarnya, karena ini Thailand nih ceritanya nih. Ya. Sehat. Gitu kan. Sehat tuh apa? Benar. Iya benar. Nah, iya benar. Artinya kalau di Thailand namanya klatei. Katei. Tuh, kamu itu artinya cowok Thailand? ke cewek-cewekan. Mai Shai kontai. Ini kamu ngarang. Dia bilang gue belajar ngomong. itu artinya. Mai Shai kontai bukan orang Thailand. Iya. Keren banget. Nah, artinya kalau kita lihat ini bisa banyak penyebabnya, tapi yang aku lihat adalah total chaos sebenarnya. Karena yang terjadi adalah orang nggak jadi mikir lagi. Padahal kan kalau secara pikiran gampang. Pikiran itu bisa menjadi gini. Kalau dia berpikir, maka dengan proses yang sama ditransfer ke orang lain, hasilnya pasti sama. Ya kan? Ya. Maka dari situlah kalau kita bicara agama, karena tadi pertanyaan agama yang benar bagiku adalah aku nggak ngomong yang lain, tapi bagiku Islam. Kenapa aku milih Islam? Karena Islam itu replicable. Dengan cara berpikir yang sama akan menghasilkan kesimpulan yang sama siapapun orangnya, dimanapun dia dan kapanpun dia berada.
Nah, itu Islam tuh. Berarti simpelnya gini, balik lagi kan kita udah pernah discuss ini di week 1 itu yang Oke. lumayan deep, yang baru live-nya itu di kalau nggak salah di tanggal 5 atau 6. Oke. Ya kan? Tentang penganutnya, tentang Muslim sama Islam, berarti dibilang Muslim itu nggak kafah melakukan Islam karena dia menginterpretasi dengan perasaan. Ya, lebih banyak mungkin dia tidak berpikir. Lebih ke tidak berpikir. Oke, aku coba lanjutin sedikit ya penjelasan gue. Jadi gini, di dalam Al-Quran juga ada teori nih, ada teori pendidikan modern. Allah bilang begini, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya begini, adalah Allah yang menurunkan Rasulnya Muhammad untuk mengajarkan kepada manusia tentang agama. Yang agamanya apa? Yatlu alaihim ayatihi, dengan cara membacakan pada manusia ayat-ayatnya. Atau verses, atau lebih tepatnya sains. Ayat itu sains, bukan verses. Membacakan sains atau tanda-tanda daripada Allah dan mensucikan mereka. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan mereka Alkitab dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Oke, kalau gitu kita lihat ya. Dari teori pendidikan modern, ada tahapan-tahapan pembelajaran. Lu pasti udah bahas kayaknya sih. Yang pertama adalah kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu. Berarti tentang masalah kognitif nih, akal. Yang kedua adalah emosional. Dari tidak mau menjadi mau. Afektif. Yang ketiga adalah motoris atau action. Dari tidak bisa menjadi bisa. Berarti yang pertama dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mau menjadi mau. Dari tidak bisa menjadi bisa. Yang keempat adalah hikmah. Itu adalah behavioral. Jadi dia sudah kemudian masuk tidak tahu menjadi tahu. Dari kemudian tidak mau menjadi mau. Tidak bisa menjadi bisa. Behavioral. Nah, ini sesuai dengan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, itu kemudian di dalam Islam. Oke, berarti Islam sendiri udah mengatur gimana cara lu belajar gitu. Dari awal dengan akal. Itu di ayat mana itu? Surat Al-Jumu'ah. Dengan konteks Dengan konteks bahwasanya itu tugas Nabi. Mencerdaskan, meningkatkan taraf berpikir, Oke, benar. Itu Kenapa trendnya. sampai muncul Substepnya. ayatnya itu jadi Iya. salah satu tugas paling beratnya Nabi? Karena memang di ayat selanjutnya dikatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum 4 tahapan ini dilaksanakan, maka mereka benar-benar sesatnya. Jadi masyarakat tuh hancur, chaos. Ketika kemudian ini tidak dilakukan step-step ini. Jadi artinya penting gak emosi? Penting. Tapi setelah kamu work dengan akalmu itu, baru kemudian kamu dengan emosimu kamu kuatkan itu. Nah, dengan cara 4 ini kamu bisa membenahi masyarakat, membenahi peradaban. Berarti urutannya bener, gue bilang. IQ, EQ, SQ. Nggak sih sebenarnya nggak sih. Itu IQ kan sebenarnya cuma buat ukuran doang. Iya. Tapi belajar pengetahuan, berpikir, baru Iya. emosi dan lain-lain gitu. Betul. Jadi solusinya kayak gini, kalau cewek nih nggak bisa mengontrol emosi. Jangan langsung instan, gimana cara mengontrol emosi, tapi lebih banyakin pengetahuannya dulu. Ya. Kayak ngertiin konteksnya, ngertiin tentang psikologi, ngertiin tentang how hormones work, gimana cara biologinya gitu. Tapi itu kalau mereka ngerti semua, mereka nggak jadi cewek sih. Iya. Nah, hambatannya kenapa? Kenapa kayak gitu? Kenapa curious ini? Soalnya kan semua itu Ya. either habitnya dibangun untuk Ya. mereka mencari ilmu. Do you believe that beberapa orang tuh born with it? Oke. Jadi gini ya, pertama kita bahas dulu laki-laki dan perempuan dan komunitas ya atau masyarakat. Secara masyarakat, Islam addressing bahwasanya kamu harus mulai dengan berpikir. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau. Tapi kalau dari segi laki-laki dan perempuan, mereka dikasih kekuatan masing-masing. Laki-laki dikasih kekuatan logik yang lebih besar, perempuan dikasih kekuatan emosional yang lebih besar. Dan kita lihat dulu nih, ini dipakainya kayak gimana. Tapi nggak fair dong. Sangat Kan fair. kita udah kita udah setuju nih. Pikiran dulu lebih penting. Betul. Dan pikiran yang akan menguasai, kan ada, gue lupa ini. Ya. Ada satu cerita, cara paling gampang untuk ngejelasin analoginya tuh dari Jonathan Haidt, Jonathan Haidt, ya. Happiness Hypothesis kan, rider sama elephant. Oke. Rider itu pikiran orang yang ngendarain gajahnya, Ya. itu emosinya gitu. Gajah itu bisa, tapi kalau mau kontrol gajahnya lu harus sampai ngelatih ridernya dulu gitu. Betul. Pikirannya justru yang lebih penting. Bukan gajahnya ya. Bukan gajahnya, Nah. pikirannya. Betul. Berarti nggak fair dong. Kalau Nah. misalnya masa cowok dikasih yang lebih Logik penting, lebih tinggi dulu, walaupun ego nanti mainnya gitu. Betul. Cewek dikasih emosional. Nah, Bukannya itu kenapa cowok jadi imam ya? betul. Salah satu penyebab cowok jadi imam adalah karena kapasitas logiknya lebih tinggi daripada cewek. Logik. Tapi ingat, di dalam Islam kan sudah aku bilang ya, di akhir daripada episode ini kita akan punya impresi bahwasanya emosi itu bukan tidak penting, tapi dia after daripada berpikir.
kalau seandainya pemikiran itu kemudian sama perasaan itu sudah bersatu, dia di dalam Al-Quran itu membentuk sesuatu yang namanya, bukan Al-Quran, di dalam ajaran Islam dia membentuk sesuatu namanya kepribadian. Nah, jadi karakter. Itu tidak terpisahkan antara pemikiran dan perasaan. Oke, kalau gitu kita bahas tentang adil atau tidak. Nih sekarang kita lihat ya. Kenyataannya. Memang betul kita diawali segala sesuatu dengan berpikir. Itu sudah harus. Tapi coba lihat ya. In the end of the day, kalau kita mengambil keputusan, itu pikiran atau emosi? Paling sering emosi dulu. Emosi. Orang beli handphone karena emosi. Semua emosi dulu. Semua emosi. Kita pakai baju ini pun karena emosi. Itu kan ya. Misalnya Feren misalnya memutuskan segala sesuatu, itu masih emosi. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Ini secara logik ini orang lebih ganteng nih daripada orang ini. Secara logik ini lebih soleh. Tapi aku sukanya sama orang ini. Oh. Iya kan ya. Nah, enggak. Iya, oke. Emosi kan. Iya, emosi. Dan ternyata dalam kasusnya perempuan tuh emosinya ternyata lebih berguna daripada ketika dia mikir. Maka Allah membagi tugas masing-masing. Karena kita beda tugas, maka dikasih kemudian toolsnya masing-masing lebih bagus. Contoh ya, kalau sama anak-anak itu seringkali lebih works emosi. Iya, benar. Ya kan? Tapi I'm good with kids. Nah, berarti tadi ya kita katakan bukan berarti ketika laki-laki logik dia nggak punya emosi, atau perempuan itu lebih tinggi emosinya, bukan berarti dia tidak logik gitu maksudnya. Cuman itu ada kenyataan yang kita lihat, fakta aja yang ketika disampaikan sama beberapa psikologi populer kan gitu kan ya. Nah, artinya ketika misalnya ada seorang ibu misalnya ngurus anaknya, ada penelitian, ada 10 anak hitam putih videonya lagi nangis. Cowok sama cewek, suami istri disuruh ngeliat ini anak ini lagi ngapain, kenapa dia nangis. Laki-laki semuanya bilang pengen digendong emaknya. Sementara emaknya, ibu-ibu nih bisa bilang ini lagi kepanasan, ini lagi sakit perut, ini kurang minum, ini kurang makan, dan seterusnya. Ini lagi apa? Mereka tahu karena insting, itu karena emosi. Cuma keputusan berdasarkan emosi itu total mess. Maka laki-laki itu selalu terdepan ketika soalan logik. Makanya di dalam Islam salah satunya pemimpin itu laki-laki. Coba lihat ya. Setuju nggak? Lihat ya. Setuju aja. Salah satu yang aku protes daripada istriku adalah dia sulit banget switching fokus. Karena dia emosional. Begitu dia dari luar, dari karyawan-karyawannya, ngomong sama aku, tiba-tiba aku jadi kayak rasa karyawan. Masih itu ya, masih ke bawah. Masih ke bawah. Karena emosional tuh kan susah switch. Benar. Tapi logik, laki-laki itu cepet banget switching. Benar. Kita dari kantor ya, ini kita lagi ngobrol kayak gini. Sampai rumah aku ketemu anakku, aku bisa manja sama dia. Aku bisa sama istriku beda lagi ngomongnya. Kenapa? Karena laki-laki mudah switching fokus. Kalau laki-laki nggak mudah switching fokus, bayangin dia lagi dimarah-marahin sama bosnya di kantor, pulang marah-marah lagi. Nah, itu laki-laki yang tidak pakai logik. Tapi itu banyak sekarang kayak gitu tuh. Banyak banget laki-laki emosional. Masalah di luar dibawa ke rumah, dilampiasin ke rumah. Nah, berarti dia tidak menjalankan kodratnya sebagai laki-laki. Bener. Otaknya nggak dilatih. Benar. Tapi meskipun cewek harusnya tetap bisa ngontrol emosi juga dong. Bisa. Karena itulah kemudian kita bilang tidak serta-merta ketika keahlian cewek adalah emosi lantas dia nggak mikir. Makanya kita bicara tentang society, maka cewek dan cowok dilatih dulu bahwa put yang namanya thinking first. Gitu maksudnya, baru kemudian nyusul yang lain. Nah setelah itu baru kemudian bisa berfungsi dengan sangat baik. Tadi kayak kata Raymond kan, kalau misalnya cewek itu ya harusnya dia coba mikir ini apa sebenarnya, riding the elephant. Dia harus tahu dulu seperti apa, bagaimana caranya, dia baru jalani. Nah itu cara Islam bekerja tuh. Nah lantas kan Islam di sini kan bakal mengatur semua, dan bahkan frameworknya ada 4 cara belajar, ada pikiran, emosi, terus tadi perbuatan, motoris, baru hikmah. Dia ngasih guideline juga nggak? Let's say cowok kalau mau belajar untuk mengontrol emosinya, cewek kalau mau belajar naikin logikanya sampai to the point logika cowok sama cewek bisa sama, kemampuan emosi cowok sama cewek bisa sama. Ada roadmapnya nggak? Itu dalam satu kalimat oleh Rasulullah. Rasul bilang gini, al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Artinya ilmu itu dengan mempelajarinya, dan bersabar, hilmu emosional, kecerdasan emosional dengan melatih sabar. Oke. Kayak biasa ya, tapi coba lihat ya. Ilmu itu dengan belajar. Jadi logik itu naikinnya dengan belajar. Tapi kesabaran naikinnya dengan cara menghadapi peristiwa-peristiwa. Ujian. Ya kita bahas kemarin. Crisis. Ujian. Artinya ketika ada orang diuji, dia kemudian praktis, maka dia menambah hilmu namanya. Baik al-hilmu bitahallum, al-ilmu bita'allum. Hilmu itu ilmu. Hilmu itu hilm, artinya kelembutan hati, kesabaran, kemampuan dia untuk melihat lebih jelas, kemampuan untuk menahan marah, itu ada di dalam Al-Quran. Wal kadhiminal ghaidz, artinya dia ketika dia bisa marah tapi dia tahan marahnya. Dan afina aninas, memaafkan manusia, itu adalah semua yang berasal daripada hilmu atau hilm tadi.
Tapi berarti nggak ada kayak itu kayak ayat mana tuh yang kayak rajin membaca terus kayak Iqra. Iqra. Iqra itu ayat awal, suruh baca. Itu di awal-awal. Kalau berkaitan dengan berpikir, bukan berpikir lagi ya tadi kalau Lebih kita ke playbooknya untuk meningkatkan taraf berpikir sih. So, contohnya kayak gini. Kalau gue ngerasa gue growing up dari dulu tuh gue nggak ada masalah untuk mencari pengetahuan. Gue nggak tahu kenapa ini the way mungkin ya. Kalau gue karena dari dulu gue suka main game. Dan dari main game itu selalu dilatih untuk kalau ada masalah ya cari solusinya. Mau puzzle, mau RPG dan lain-lain. Somehow itu behavior ke-translate ke kehidupan realitanya. Terus gue jadi nggak ada I don't have any problem buat cari pengetahuan. Tapi ternyata ada beberapa orang tuh punya masalah itu. Mereka mau pintar tapi tanda kutip belum bisa karena belum kebangun habitnya gitu. Nah kalau di Islam ada ajarannya nggak? Yang pertama di dalam Islam kalau kita mau sarikan itu yang pertama adalah keep the curiosity. Jadi harus orang-orang curious. Karena how to be curious. Jangan pernah never stop questioning. Mulai dari bertanya. Bertanya. Nah makanya ketika di dalam Al-Quran musuh keimanan ada dua. Aku benar cerita belum sih? Musuh keimanan ada dua. Satu adalah satu adalah arrogance, yang kedua ignorance. Aku pernah cerita ya. Kalau belum pernah ya, berarti aku kasih tahu ya. Musuh keimanan itu ada dua. Arrogance dan ignorance. Berarti kalau kita punya arrogance, kita nggak akan dapat iman. Ignorance nggak akan dapat iman. Arrogance bahasa lawannya adalah humble. Sedangkan ignorance bahasa lawannya adalah curious. Nah berarti curiosity dan humble itu akan menghasilkan iman. Nah maka gimana kemudian step by stepnya? Pertama kita harus humble dulu. Yang kedua Allah katakan cari ilmu itu. Maksudnya cari di mana-mana. Misalnya contoh berjalanan di atas muka bumi, perhatikan bagaimana orang-orang kemudian dapat azab daripada Allah. Perhatikan bagaimana orang ditolong oleh Allah. Dalam suratul Fatihah coba lihat bagaimana cara orang-orang dapat kenikmatan dan kenapa ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Itu semua ada. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Hebat. Gak konek maksudnya. Jelasin. Kamu sebutin ayat Al-Quran. Iya dari Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bener gak sih? Iya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat keberapa? 6. Enggak, bukan. 6 apa? Enggak tahu. Ayat ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6 betul. Serius? Iya. Terus ada yang bilang ayat ke-6, ada yang bilang ayat ke-5. Pasalnya enggak ada pasal, adanya surat. Surat Al-Fatihah. Iya, aku lupa. Surat Al-Fatihah. Oh iya, suratnya. Surat jangan nanya gue kayak gitu. Surat. ini gue apal gara-gara kita lagi bikin merchandise-nya. Al-Fatihah suratnya. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang kayak kemarin kan paling awal. Nanya ke Pak Ustadz kalau kita mau sholat yang versi simpel, selamat apal Al-Fatihah. Gue juga apal satu surat namanya Al-Ikhlas. Ya. Dua itu udah Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Nah, amin. Jadi dengan kata lain secara singkat Islam tuh nyuruh kita untuk nyari informasi. Karena yang menentukan kita berpikir itu informasi. Karena orang nggak akan pernah bisa berpikir tanpa ada informasi. Misal ya, di dalam Al-Quran dikatakan ketika Allah menciptakan Adam, Allah katakan nih wa 'allamal adama asma'akullaha. Allah ngajarin pada Adam nama benda-benda semuanya. Lalu kemudian dikatakan, nih kerennya ya. Ini yang menandakan ayat bahwasanya manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena di Kristen juga kayak gitu kan? Kristen juga lebih tinggi kan? Nah setelah kemudian Adam diajarkan nama benda-benda, Allah bilang, Adam coba sebutin nama benda-benda ini. Adam bisa nyebutin satu persatu. Ada informasi dia soalnya. Tapi ketika malaikat disuruh sebutin, dia bilang, kami gak punya ilmunya. Karena kami gak bisa nyimpan informasi. Kami cuma melakukan apa yang disuruh. Artinya adalah apa? Coba lihat ya. Malaikat nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Dia nggak ada otak. Dia nggak bisa mikir. Mikir nggak selalu kelihatan dengan otak. Dia even malaikat nggak punya curiosity. Iya kan itu malaikat tidak punya curiosity kan. Nggak punya curiosity. Mereka hanya menjalankan titah tugas. Allah. Betul. Itu aja. Begitu kayak jadi robot. Kayak dihipnotis gitu ya. Iya kayak robot yang udah disetting. Iya. Lu ini. Kayak robot itu aku baru tahu sih. Lebih tepatnya diinstal.
Tapi di Kristen, di agama lain kayak gitu juga nggak? Nggak Tahu. Iya, Aku nggak Kristen tahu. belum. malaikat di bawahnya manusia. Manusia tuh lebih tinggi. Nah, manusia lebih tinggi kan. Nah, berarti itu yang kemudian Kalau nggak dikatakan manusia itu berarti mulia karena ada apa? Apa? Kalau nggak Kita salah. udah bisa lebih tinggi. Kita udah oke, kita lanjutin info Pak dia. Pendeta tolong. Terus dia ngebuang ini. Kalau nggak salah ya. Nggak, tapi aku ya lumayan yakin lah. Terus, Iya, terus. kan. Oke. Nah, artinya kalau kita lihat orang tuh sangat terpengaruh berpikir dengan informasi. False information leads to false thinking. Iya. Nah, artinya kalau kita punya informasi yang banyak dan benar, itu akan membuat pemikiran kita lebih bagus. Contoh ya, apa yang membedakan Raymond sama kemudian the rest of Indonesian? Karena dia punya lebih banyak informasi. Dan karena itulah kita udah bilang dari awal, informasi ini adalah sebuah komoditas yang paling penting sekarang. Karena menahan itu membuat orang-orang jadi bodoh sehingga dia bisa seenak-enaknya. Dan ketika itu tersebar luas, maka tidak ada injustice. Mustahil ada injustice kalau ada informasi tersebar. Kalau informasi tersebar secara merata dan semua orang Mustahil ada benar. injustice. Itu kalau itu benar. Tapi tadi gue ralat, mungkin bukan karena gue punya banyak informasi. Sebelum gue punya banyak informasi adalah gue paling banyak bertanya yang orang lain gak berani tanya. Dan hasil daripada pertanyaan adalah Informasi. dan ada Curiosity, benar. Iya. Curiosity. Sama gue pernah at the point, gue gak banyak belajar. Itu di saat ego gue tinggi. Itu pas mama tuh selalu ingetin. itu arrogance. Jadi dua-duanya harus ada, arrogance sama curiosity. Benar-benar. Arrogance itu nggak boleh ada, yang harus ada humble sama curiosity. Selama humble, iya itu benar. Selama humble sama curious, ya lo bakal jadi pintar. Aku sering kali mengibaratkan berpikir tuh kayak orang masak. Contoh ya, Feren masak nih. Feren masak bahannya cuma ada wortel. Bisa masak apa? Jus wortel. Jus wortel doang. Cuma satu, ada yang lain? Sate wortel. Sate wortel. Oke. Wortel rebus. Wortel Dan segala macam. Bener-bener. Tapi kalau Feren ada dua. Kan? Wortel, kentang, ada 3. Wortel, kentang, sama tulang sapi. Bisa masak apa? Tulangnya nggak dimakan. Iya, memang. Tapi bisa masak apa? Mashed potato. Terus wortelnya kemana? Loh, mashed potato tapi toppingnya wortel. Tulangnya? Tulangnya? Loh, tulangnya kan nggak dimakan. Oh, Nah. Tapi kan bisa jadi alat, bisa jadi bumbu, kaldu. jadi kaldu, jadi kaldu. Lo tau Ini- kaldu tuh ini caranya dengan ngerebus tulang kan? oh iya ya. arah pertanyaannya ke sop ini sebenarnya. Jawabannya cuma 3 huruf, SOP. Itu tuh lu Iya. jawab Iya. mashed potato, jauh banget nih. Nah, artinya lebih banyak kombinasi kan Baru yang bisa ingat dibuat lagi. kan. Masih banyak kombinasi Iya, kan. iya, iya. Nah, berpikir itu tergantung informasi. Yang kedua, tergantung cara dia mengaitkan informasi dengan fakta. Nah, berarti itu yang menyebabkan orang berbeda-beda dalam berpikir. Contoh ya, orang bisa jadi punya informasi banyak, tapi dia nggak bisa berpikir bagus. Kenapa? Karena informasinya itu tidak bisa dikaitkan dengan fakta yang dihadapin. Contoh kayak temanku ketika nanya sama kiainya. Udah tahu kiai kan? Kiainya ditanya, apa hukum Facebook? Emang Facebook itu apa? Kata kiainya, dikatakan sama temanku ini, itu tempat orang selingkuh. Orang ketemu CLBK, orang jualan-jualan di situ nipu dan segala macam. Yang Apa dikasih jawaban tahu kiainya? mudaratnya ya. Haram. Jadi Nah, itu berpikir nggak tepat karena faktanya dia nggak tahu, tapi dia tahu informasinya nih. Ini nggak boleh, maka haram hukumnya. Tapi kalau ada orang yang bisa ngasih tahu faktanya dengan lebih bagus, maka pasti akan muncul produk pemikiran yang lebih bagus. Berarti ini gak sih sebenarnya berhubungan erat dengan tabayun ya? Tabayun tuh apa? Tabayun itu check and recheck. Iya, lebih tepatnya berkaitan dengan critical thinking. Iya sih. Karena critical thinking itu adalah kemampuan untuk menganalisa fakta dan kemudian menghubungkan dengan informasi di kepala kita. Jadi kalau mau gampang ya, bagi anak-anak yang nonton sekarang ya, atau ibu-ibu yang nonton sekarang, semakin banyak ibu-ibu ngasih anak-anak bacaan, semakin dia akan pintar mikir. Iya. Itu korelasi positif. Korelasi positif. 100%. Itu Proven. benar, itu benar. Wus, Tapi let's say kayak gini, Oke, kita baca nih ya, Islamisme, kita punya informasi dan kita tertantang buat berpikir. Tapi kan sering terjadi juga di Indonesia yang orang ngejar gelar gitu misalnya. Betul. Banyak gelarnya, banyak knowledge-nya, banyak title-titlenya. Iya. Tapi ini orang kok kayak nggak jadi someone. Nah, Is thinking and knowledge enough? Apakah informasi itu udah palu terakhir untuk solve civilization? Iya. Atau kurang satu komunitas lagi? keren banget dia. Keren banget serius. Keren gak gue? Jadi gini ya. Enggak, kan lu udah dapet keren nih. Dua. Kenapa lu harus semuanya sih? Setiap gue dipuji tuh mukanya dia kayak Gak percaya. Oh. Kayak dia butuh validasiku ini. Wanita ada emosi. Wanita, emosi, iya. wanita ada Emosi. emosi. Karena di dalam Islam berpikir itu tools. Yang dia perlu satu lagi adalah purpose. Gak ada guna orang berpikir doang kalau gak ada purpose.
Nah, maka purpose itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada thinking. Betul itu. Purpose. Tapi kadang-kadang purpose juga tergantung dia thinking sih. Iya. Karena tergantung purpose-nya berpikir bisa dia. false kalau misalnya dia nggak ada capabilitas thinking. Maka Ya, di level dalam purpose-nya juga tergantung kemampuan dia. thinking dia. thinkingnya. Makanya di dalam Islam ada basic thinking yang akan melahirkan basic purpose. Bahasa Islamnya akidah. Akidah itu adalah basic thinking dan yang menghasilkan basic purpose. Bingung kan lu? Basic thinking itu apa? Matematika. Berpikir mendasar. Buat lengkap tentang akidah ada di halaman 8 di buku Islam Ismi akidah ini. Jadi ada berpikir mendasar yang menghasilkan sebuah kemudian kayak apa namanya sebuah cara kemudian kaidah mendasar juga tujuan mendasar di dalam kehidupan itu adalah akidah itu. Nah itu sebenarnya. Nah kalau di Ya. hal-hal duniawi ya, kalau di bisnis, dunia startup gitu-gitu, orang pinter, orang yang punya purpose, orang punya vision, tapi tetap Ya. kurang satu biasanya. Ini muncul komunitas baru Apa tuh? yaitu courage, keberanian, Oh, keberanian courage. untuk bertindak. Courage. Nah itu ada nggak di Oke. Islam? Courage, Soalnya- misalnya contoh kayak apa courage nih? Contohnya keberanian untuk bertindak gitu loh. Karena banyak orang yang sebenarnya pintar, baik, Oke. mampu, Tapi nggak mau. Tapi nggak berani. punya purpose, Ah. nggak melakukan karena nggak berani. Nah, itulah level ketiga action itu tadi. Karena dari tidak tahu menjadi tahu, dari mau menjadi mau, dari tidak bisa Menjadi bisa. Bisa Ah, menjadi itu- bisa tuh ada courage di Ada dalamnya. courage, Karena betul. untuk jadi bisa kan Ya, harus dengan keberanian kan. benar. Dan setiap keputusan ada konsekuensi. Menanggung konsekuensi itu perlu courage. Di dalam Islam itu kita bisa contoh kayak gini ya. Nih, Rasulullah ketika pertama kali nginsal pada para sahabat itu menginsal dulu dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari tidak mau menjadi mau. Sudah dua ini gabung jadi satu, dia sudah punya basic thinkingnya udah selesai, kemudian basic purpose-nya udah selesai, mereka jadi orang-orang pejuang. Aktivis lah gampangnya kalau zaman sekarang. Terus Rasul suatu hari bilang, siapa yang mau bacain Quran kepada orang-orang kafir Quraisy? Itu Satu serem orang banget muncul. itu. Iya kan? Iya. Namanya Abu Zar Al-Ghifari. Ini orang preman dulunya tapi udah yakin dengan Islam. Dia bilang, aku yang mau. Terus mereka bilang, kamu yakin? Itu aja Umar bin Khattab aja dan Utsman masih mikir-mikir. Padahal mereka adalah kaum bangsawan, orang-orang Quraisy. Mereka terhormat. Itu aja takut digebukin. Dia bilang, aku gak takut. Berarti dia punya courage kan ya? Dia siap. Courage itu maknanya apa definisinya? Keberanian adalah sebuah kemampuan untuk menanggung setiap konsekuensi daripada perbuatanmu. Nah itu. Itu kan courage. Sebenarnya yang orang takut tuh bukan takut bertindak, takut konsekuensinya. Iya. Courage adalah konsekuensi. Kenapa orang takut nikah? Karena dia nggak sanggup dengan konsekuensi nikah dia. Iya. Benar. Maka courage itu muncul dari mana? Dari basic thinking itu. Nah itu sebenarnya. Menanggung konsekuensi. Ini salah satu contohnya. Cara melatih basic thinking. Cara melatih basic thinking. Nah di dalam buku itu aku sampein bahwasanya akidah itu muncul daripada dua, ilmu dan bukti. Oh ada. Halaman Ada. 8, halaman 8. Wah. Halaman Ini podcast ini disponsori oleh Islam Ismi. Jadi artinya courage itu lebih kepada konsekuensi daripada orang punya akidah. Orang punya akidah itu pasti berani. Yakin? Yakin? Tapi banyak loh. Enggak, ya ada namanya overload informasi. Ya. Justru pas tahu terlalu banyak, pas punya informasi terlalu banyak, ujung-ujungnya tuh dia nggak mau ngelakuin karena dia takut, karena dia kesannya udah tahu konsekuensinya separah apa gitu kalau Oke. misalnya dia gagal. Betul. Dan nggak berani lompat. Nah. Yang sering terjadi kayak gitu. Kadang kalau misalnya kebanyakan, jadi ini fenomena juga yang terjadi di dunia finance. Oke. Overanalyzing. Betul. Sering. Padahal clear. Pas Betul. di awal udah baca semua informasinya, risk rewardnya. Kalau rugi 50%, kalau untung 5 kali. Betul. Tapi dibaca, terus dianalisa, terus karena dia saking takutnya rugi 50% itu, ujung-ujungnya dia gak jadi invest. Overthinking kalau zaman sekarang. Overthinking. Overthinking diakibatkan oleh satu hal menurutku. Karena kekhawatirannya masih rendah. Karena Gimana? kekhawatirannya masih rendah. Karena dia punya apa ya namanya? Kekhawatiran tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Ya kekhawatiran lah ya. Apa sih kekhawatiran? Tapi terlalu banyak informasi dan itu lupa deh namanya apa. Tapi fenomena terlalu banyak informasi atau terlalu banyak baca. To the point ya, ada satu buku yang bilang kalau lu mau mulai sesuatu, jangan terlalu banyak mikir. kalaupun bisa 100%, you know everything. Kalau bisa jangan. Oke. Kalau bisa jangan. Karena when you know everything, ya kan ada quote-nya, ignorance is bliss. Betul. Justru kalau pas tahu semua, kayak tahu ini bakal kesini, itu malah bikin kita sebagai manusia nggak mau maju. Gitu. Iya, ada dua quotes sebenarnya. Knowledge is power, knowledge is knowledge is a curse. Knowledge is Ya a kan? curse, knowledge is power. Benar, dua quote itu. ketika knowledge itu menjadi overload information itu menjadi curse. Ketika knowledge menjadi sesuatu yang bisa drive kamu untuk sesuatu itu berarti menjadi bliss gitu kan ya. Oke, kalau kita bahas sedikit. Kenapa aku katakan kekhawatiran itu menentukan kita untuk kemudian tadi overload atau tidak? Jadi gini ceritanya. Kita balik lagi ke fear.
Fear. Apa obat daripada ketakutan, Feren? Aku Gimana udah cara dimanja nih, mengatasi rasa dengerin takut? kalian. Apa? Obat dari bagaimana mana? Soalnya ini real. Gue salah satu yang paling gue greget banget. Kalau gue punya tim atau teman atau sejawat, potensinya gede banget. Tapi takut. Tapi gara-gara nggak confident, takut, nggak berani ambil resiko, sama worry terlalu Too banyak much. tentang orang ngomong apa, dia Nggak jadi nggak jadi. bisa ambil potensi Nah, itu. makanya Padahal kita gue udah lihat banget ada potensi. Nah, maka salah kita satunya bahas tuh. ini. Feren, takut itu apa? Takut? Sorry, obat takut apa? Nggak takut, bagus. Benar. Obat takut doa. Doa. Emang Nggak apa-apa menurut lu aja. orang doa jadi nggak takut? Nggak juga sih. Apa obat takut? Obat takut ya harus dihadapin aja sih. Gimana cara ngadepinnya? Kan kita takut. Ya juga ya. Gimana? Berdoa supaya nggak takut lagi. Nggak, lu dengan pernah lu punya ada berdoa, pengalaman nggak? kenapa lu bisa nggak takut? Lu dapat apa? Ridho Allah. Ridho Allah. Ridho Allah. Masa enggak? Nggak, mungkin dari pengalaman pribadi lu aja. Lu kan Masuk nggak? kayaknya gue yakin, iya masuk. Masuk sih, cuma itu Tapi jauh bahaya banget. Tapi agak gimana gitu. Itu ekstrim Iya, sih itu. ekstrim. Kayak lu ada pengalaman Iya. nggak kayak lu takut sesuatu, akhirnya lu somehow berani untuk ngelakuin itu dan lu nggak menyesalinya, dan lu malah untuk gue ngelakuin ini gitu. Contohnya deh, pas lu all your life di Surabaya, akhirnya berani ke Jakarta. Apa yang membuat lu jadi nggak takut? HP siapa tuh? HP lu ya? Jadi HP dia, Iyalah, jelas. HP dia. Nah, oke, lanjut. Oke, lanjut. Dari pengalaman lu pernah overcoming your fear itu kayak gimana? Ada nggak yang lu ingat satu? Overcoming my fears. Ya, misalnya Kayaknya kayak takut ke benernya Jakarta. Rasa takut. Yes. Benernya salah satu yang buat aku mau ke Jakarta. Sama ngelawan rasa takut itu benernya courage dari teman-teman sih. Nah, Jadi sosial, kayak memang sosial. Kalau aku memang sosial. Soalnya aku merasa kalau misalnya dari diri sendiri tuh kayak lumayan susah benernya. Nah, karena ada courage dari sosial, dorongan kayak percaya sama kita itu akhirnya membuat aku jadi mereka berani. percaya atau mereka nggak mau lu di tongkrongan mereka lagi, terus mereka usir lu. Itu salah satunya kayaknya. Oke, Nggak, tapi kayaknya mereka stres ya. tapi itu beneran sih. Menurutku aku bisa sampai di titik sekarang itu karena sosial juga benernya. Dukungan sosial ya. Aku nggak tahu itu is a good thing atau Tapi enggak. menurut gue itu keren juga, karena dorongan sosial itu yang holding you back juga. Nah itu bener. Contoh, lu pernah nggak mau terima collab post gue karena teman-teman lu bilang di sini kok muka lu nggak kayak biasanya. Padahal nggak ada satupun netizen yang bilang muka lu jelek. Tapi lu pernah ngerasa jelek dan lu nggak. Ya, oke. Nah itu. Aku simpulin ya. Kata orang, ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan. Kalau kamu nggak tahu, kamu takut. Bagus itu. Benar kan? Itu benar. Berarti obat daripada ketidaktahuan, whether itu kemudian didapat daripada sosial, whether itu didapat daripada baca ataupun segala macam, tapi lihat baik-baik, knowledge itu akan menghilangkan ketakutan, always, period. Coba lihat ya, ketika aku nggak tahu, malam-malam ada yang ngetok siapa nih, Takut. jin nih, jangan-jangan nih. Tapi ketika aku lihat, oh koi, lebih takut aku. Minjem duit nih jam segini nih. Paham kan? Jadi ketika ada orang takut, dia pasti ada orang nggak tahu, dia pasti takut. Semakin banyak dia nggak tahu, dia semakin takut. Lihat ya, semakin dia nggak bisa kontrol sesuatu, dia makin takut. Karena dia nggak punya knowledge di situ. Lu misalnya Feren tiba-tiba naik naik pesawat, itu semua pilot pingsan. Tinggal Feren sendiri di situ, takut nggak? Takut, soalnya nggak bisa nyetir ya. Kalau Feren seorang pilot profesional, santai aja. Apa? Kalau misalnya aku pilot tapi aku pingsan. Enggak. Pilotnya pingsan nih. Terus Feren masih Oh, ada. maksudnya aku pilot yang naik pesawat. Bisa ngendalin kan? Bisa. Oh, gantiin dia. Nah, balik lagi kepada soalnya tuh gara-gara pilotnya pingsan gitu. Nah, misalnya. iya, itu Tapi bisa. kalau lu punya skill pilot, lu bisa gantiin dia. Nggak takut kan jadinya. Nggak. Jadi nggak takut. Sama kayak tadi. Kalau ada kemudian orang belajar knowledge dan itu membuat dia jadi takut, itu bukan knowledge. Itu justru adalah sebuah hal yang mendrive dia menuju fear. Jadi knowledge nggak pernah buat fear. Yang buat fear adalah kekhawatiran dia. Jadi tingkat kekhawatiran dia kemana? Contoh kayak gini ya. Aku cerita bapak aku dan ibuku. Tiap kali aku buka usaha,
Kalimat pertama yang mereka bilang hati-hati lik, jangan-jangan jangan. Ujungnya banyak orang nggak buka usaha gara-gara itu kan, gara-gara too much fear kan. Tapi ketika kita belajar, fear ini jadi turun nih. Bener. Kenapa? Karena kita ini bisa controllable, ini bisa controllable, ini bisa controllable. Contoh nih misalnya, ada orang bilang berapa banyak sih kalau pakai metode saya, kamu rugi tuh paling kamu rugi segini kalau rugi banget. Tapi karena dia punya kekhawatiran bahwasanya ini harus aku lakukan, karena kalau aku nggak lakukan akan ada yang lebih besar kerusakannya, maka aku lakukan. Contohnya kayak ini. Maka aku bilang ini tergantung tingkat kekhawatiran. Ada orang mau buat bisnis. Orang bilang janganlah, gue udah pernah gagal gue. Janganlah, gue udah pernah gagal gue. Yakin lah 100% gagal. Gak mudah loh kayak gini-gini. Tapi aku pengen gini. Kalau aku gak ngelakuin ini aku udah susah. Jadi kalau aku ngelakuin ini ada 2 kemungkinan nih. Aku susah, aku enggak. Kalau ini gak begini aku pasti susah loh. Berarti aku harus lakukan. Nah maka kekhawatiran itu tingkatnya adalah yang harus kita tingkatkan. Contoh ya. Kalau kita khawatir cuma soalan dunia, ada banyak hal yang bisa ngawatirin kita. Contoh ya. Lihat ya. Kalau kita cuma urusan dunia ya, Feren pergi ke mall, ngelihat ada orang pakai baju yang sama kayak Feren, pulang atau tetap ke mall? Ke mall lah. Bajunya sama semua loh. Berarti lu tidak punya kekhawatiran. Berarti lu bagus. Temen gua pernah nggak jadi keluar rumah gara-gara salah potong rambut. Lu pasti bisa kayak gitu. Karena kekhawatiran lu masih di titik itu. Contoh misalnya, gua nggak yakin wajah gua cakep atau enggak, karena kekhawatiran masih di titik itu. Iya itu. Kalau kekhawatiran gua bukan di situ lagi. Kekhawatiran gua udah di tingkat yang lebih tinggi. Bodoh amat orang mau ngeliat wajah gua kayak apa. Gua kasih orang value. Berarti orang insecure itu adalah orang itu yang benernya takut sama khawatir akan hal itu gak sih? Orang insecure. Malah dijadikan klip ya ini. Paham kan? Berarti ketika kekhawatiran naik pada sesuatu yang lebih humble dan lebih tinggi, maka dia akan less fear terhadap perkara-perkara remeh. Iya, berarti orang kalau misalnya insecure, orang tersinggungan, itu berarti dia ada masalah di itunya. Nah iya masalahnya di sini. Itunya apa? Ada di itunya ya. Di hatinya. Terus orang-orang tuh biasanya takut itu karena dia sering memikirkan sesuatu. Dia sering mungkin dia tuh tahu, tapi dia tahu kalau misalnya dia nggak bisa kontrol itu. Makanya dia itu buat dia takut. Ya, balik lagi. Overthinking tadi. Overthinking. Jadi overthinking tuh bisa jadi dia udah tahu semuanya ini, tapi dia terus membuat skenario yang kekhawatirannya belum tinggi. Itu makanya berarti yang dia tahu itu bukan knowledge, karena membuat dia takut. Poinnya kan itu. Itu poinnya. Berarti itu bukan benar-benar pengetahuan. Bukan. Jadi itu sesuatu yang kamu nggak perlukan. Dan sebenarnya kalau mau di bridging antara knowledge dan tadi takut tidak takut, ada keyakinan kalau menurut saya. Karena dengan semakin banyak knowledge yang kita punya, kita semakin yakin untuk mengambil keputusan atau berbuat atau segala macam. Kekhawatiran itu yang aku maksud dengan tadi keyakinan tadi itu. Itu tingkat kekhawatiran kita. Jadi kita tuh apa yang membuat kita tuh bergerak gitu, maksudnya itu kekhawatiran. Jadi contoh gini ya, ada orang kemudian too much dianggap overload information. Berarti sebenarnya itu bukan information, tapi itu justru toxic. Jadi yang membuat dia justru nggak melakukan sesuatu. Karena aku percaya pengetahuan pasti membuat orang untuk melakukan sesuatu. Make sense. Berarti knowledge yang lagi di pengetahuan, belajar, membaca, ilmu itu bakal nge-solve banyak banget masalah hidup orang. Banyak banget masalah. Dan sebaliknya, manusia tuh kayak tanah kosong. Kalau dia belajar, itu kayak dia nanamin nanamin bunga. Dan ketika dia nanam bunga, rumput tuh masih muncul. Tapi kalau dia nggak mau belajar, dia nggak nanam apa-apa, yang muncul rumput semua tuh. Makin banyak knowledge kita ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah tertentu, tarikannya udah ada tuh di otak. Jadi kita nggak akan takut lagi. Makanya misi hidup gue kan all about education. Gue mau bikin orang pintar. Dan orang bisa nge-solve education. Dan secara bisnis pun education market tuh gedenya minta ampun. Like gede banget gitu. Karena semua adalah education kan? Semua itu di-solve dengan education. Tapi kayak gini. Basisnya kenapa anggaran pendidikan tuh harus minimal 20% dari APBN, which is 600 sampai 700 triliun. Itu karena secara planning ini nggak boleh lebih kecil daripada itu. Karena edukasi sepenting itu. Benar. Tapi sekarang ini udah di lewat week pertama. Ini udah lewat week pertama kita masih bahas crisis. Tapi sekarang kalau kena budget cut atau apa gitu. Tapi edukasi itu memang nomor 1. Solve everything. Itulah yang dilakukan Vietnam sekarang. Kacau tuh dia. Betul. Mereka Vietnam fokus kacau. di edukasinya. Bahkan skor PISA mereka tuh udah di atas Amerika. Betul. Padahal edukasi skor PISA mereka udah di atas Amerika. Pelajar-pelajar PISA. Ada yang kemarin gue bilang buat mengukur kemampuan yang bahasa itu membaca, matematika sama sains. Dan di dalam Islam pendidikan tuh menempati posisi yang nomor 1. Karena kezoliman, artinya zolim itu artinya adalah gelap.
Kenapa gelap? Karena nggak ada cahaya. Informasi itu kayak cahaya. Menarik banget ketika Imam Syafi'i itu pernah ngadu pada gurunya. Namanya Imam Waqi. Dia mengadu gini, Imam Waqi, kenapa hafalanku ini jadi susah? Padahal dia itu umur sekitar 14 tahun sudah ngafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Jadi hafalannya udah bukan keren lagi, udah nggak ngotak lah hafalannya. Tapi dia bilang, kenapa ya hafalanku jelek? Kata Imam Waqi adalah tinggalkan maksiat karena ilmu itu adalah cahaya Allah yang tidak akan datang pada hati-hati yang bermaksiat. Ustadz, tapi kan kasihan ya orang-orang yang maksudnya dari kecil mereka nggak teredukasi. Iya, teredukasi. Misalnya kayak orang-orang. Bahkan mungkin bukan yang nggak misalnya lahir IQ-nya udah rendah gara-gara stunting. Kan Ustadz bilang kalau misalnya kayak miskin kan memang dari Allah. Betul. Nah gitu. Gimana? Miskin? Kayak orang lahir kayak kemarin kita bahas. Oh, itu belum kita bahas total ya, itu ya tentang takdir ya. Iya, maksudnya kan kasihan kan. Maksudnya mereka kan di Islam sendiri pendidikan nomor 1, tapi ada beberapa orang yang nggak terkena pendidikan itu. Betul. Nah, bagi orang yang nggak terkena pendidikan itu, kita yang dosa. Kita yang dosa. Kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi mereka. Ya, kita yang dosa. Jadi kok dosa? Tanggung jawab apa? Ini tanggung jawab sebagai ustadz, apa tanggung jawab sebagai umat muslim? Tanggung jawab sebagai tanggung jawab sebagai umat muslim. Karena ini fardu kifayah, tanggung jawab sebagai kolektif, tanggung jawab kolektif. Especially pemimpin. Jadi salah pemerintah. Ya. Itu jelas banget. Iya sih. Itu jelas banget. Karena kan tarikannya langsung pejabat pemerintah tuh Islam. Lah, pertanyaannya pemerintah emang diangkat tuh apa? Pemerintah diangkat tuh apa? Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa tujuan bangsa Indonesia didirikan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Berarti salah siapa kalau udah mencerdaskan bangsa belum? Sebagian mungkin ya. Sebagian di mana ya? Berarti di alam di siksa kubur ketemu banyak siksa kubur. Banyak deh. Tapi ya benar, itu salah satu. Berarti ketemu banyak pemimpin dong. Enggak sekalian banyak pejabat gitu. Emang ada meme sekarang kan, jangan masuk neraka ntar ketemu pejabat gitu kan. Sekarang ada meme tuh. Iya, bisa dibilang begitu. Iya. Ustaz, tapi aku penasaran satu ini sih. Tentang LGBT, balik lagi ke topik pertama. Aku pernah lihat di kayak geografi National Geographic. Itu isinya hewan gak sih? Enggak, pokoknya intinya ada yang bilang ada yang bilang kalau misalnya ada orang yang ngeras, misalnya dia terlahir cowok ini, tapi dari kecil dia tuh punya interest sama barang-barang cewek. Nah itu bukannya dia udah dari sononya. Maksudnya mungkin aja di dalam gennya dia tuh ada hormon-hormon yang mendukung dia lebih sebenarnya ada case biologis. Nah, sebenarnya ada. Kan jadi gini kayak gitu. Nah, jadi gini ceritanya. Ini debatku kemarin sama salah satu podcaster. Debatku adalah gini. Tidak ada satupun sekarang studi yang benar-benar bisa memvalidasi bahwasanya ada hubungan gen dengan LGBT. Tidak ada. Tapi berlaku both ways. Tidak ada satupun kemudian gen yang berpengaruh terhadap straightnya orang. Jadi artinya tidak ada bukti dua-duanya sebenarnya. Jadi orang jadi LGBT atau jadi straight itu nggak ada gennya. There is no gay genes, itu ada penelitiannya. Nggak ada hubungannya sama hormon. Nggak ada hubungannya sama hormon ada, tapi tidak ada hubungannya dengan DNA atau gen, itu nggak ada. Sampai sekarang nggak ada penelitiannya. Nah, kedua, kalau gitu kemudian kita cuma bisa untuk berteori ada gennya, walaupun mungkin kita belum tahu yang mengakibatkan itu. Atau yang kedua, ada pengaruh dengan environmental. Benar. Nah, kan ya. Membentuk gender tadi. Membentuk gender. Kata orang yang lebih fair adalah katanya kalau dia nggak mau 100% bilang nggak gen dan nggak lingkungan, dia bilang perpaduan di antara keduanya. Antara gen dengan komunitas diaktifasi. Tapi problemnya zaman sekarang adalah di Amerika sana. Itu adalah orang nggak boleh kemudian untuk melarang orang-orang lain ketika dia berpikir dengan satu gender tertentu. Lebih jauh lagi, guru-gurunya harus bilang begini. Kalau kalian sama anak kecil nih, bukannya udah diubah balik? Kan baru di era Trump ini. Betul. Tapi sebelumnya tuh digituin. Kalau kalian laki-laki, belum tentu ya kalian laki-laki. Gila ya, itu sebenarnya menurut gua agak gila sih. Dan kalau kalian merasa somehow kalian adalah laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan, atau sebaliknya perempuan terjebak dalam tubuh laki-laki, jangan malu untuk menyampaikannya. This is what you are. That is what you are. Dan ini keywordnya selalu perasaan kamu nggak pernah salah. Betul. Itu keywordsnya. Pas pindah ke perasaan, jadi ini semua jadi bisa dijustifikasi. Iya. Gitu. Total perasaan chaos. kamu nggak pernah salah karena udah Tapi menurut gua balik lagi ke ada
pedang bermata duanya soal konsep takdir. Oke, menurut gua. Betul. Karena kalau misalnya kita sudah mengamini sesuatu dan menganggap itu sebagai sesuatu yang nggak bisa berubah, iya, maka itulah kita. Dan itu yang bikin konsep takdir ini yang kayak kalau gua tipe yang even sampai sekarang belum bisa nelen bahwa adanya takdir and set gue bakal jadi begini gitu loh. Gue belum bisa nelen. Karena konsepnya manusia itu selalu berubah. The only thing that's constant is change. Itu yang gue percaya gitu. Ya, awalnya mungkin path gue sekarang menjadi orang yang impactful banget, tapi if I do something else gue bisa jadi kayak film Butterfly Effect. Ada pilihan ya. Takdir ini menurut gue jadi mental block salah satu yang paling gede. Dan konsep buta agama, konsep semuanya. Kenapa gue bahas takdir? Karena ini cliffhanger ya buat episode selanjutnya dari tadi. Benar. Karena gini, kita tambahin dulu ya. Itu benar. Ray benar 100%. Karena pembahasan takdir ini banyak yang salah, Ray. Maka banyak menghasilkan kayak gitu. Jadi gini ya, sebagai penutup ya. Lu sadar gak sih kalau konsep LGBT sama orang-orang muslim yang salah paham tentang takdir itu sama? Sama, benar. Sama kan? Benar, sama. Benar sama kan ya? Sama-sama bilang apa? Ini aku sudah dari sananya. Aku ditakdirkan sudah begini. Born this way. Artinya saya ditakdirkan untuk jadi begini. Nah, artinya konsep LGBT yang sekarang dipakai dengan konsep orang muslim yang salah bahas takdir itu didasari dengan sama-sama pakai perasaan. Nah, nanti aku akan bahas tentang takdir. Mudah-mudahan aku bisa ngasih Ray konsep takdir di dalam Islam itu seperti apa. Kodo dan kodar tuh. Karena ini lalu tuh harus jadi takdir tuh dibagi lagi, ada kodo, ada kodar. Takdir tuh ada gitu, tapi nanti kan buat next episode. Iya. Tapi dari kata Lailatul kan? Dari kata kodar. Lailatul artinya malam. Kodar? Lail artinya malam. Kodar artinya sama kayak takdir, artinya pengkadaran atau apa namanya? Tapi lu penentuan. Menariknya dari kata Lailatulnya bukan kodarnya. Bukan kodarnya. Oke, maaf. Gitu. Ya, dan ini soal takdir menurut ini kan harusnya kalau gua nggak salah hitung ya, ini jadi episode terakhir di week 2. Di konsep Escape from sih. Your Own Mind. Karena itu takdir tuh aku biasa bahas di pengajian itu paling lama tuh. Dan karena paling banyak yang salah. Ya, dan itu menurut gua ultimate mental blocknya orang, because I am born this way, because it is what it is. Bener kan? Keren kan gue bridgingnya kata kita nggak? Selalu keren, Raymond bridgingnya. Jadi keren nggak gue? Gak tau. Jadi dulu Islamisme. Ini orang kayak jadi brand ambassador ya. Lu dibayar berapa? Gua kan brand ambassador bukunya non muslim. Bukunya Islamisme. Ya udah, gantian tutup tapi lagi. Tapi ide bagus gak sih? Iya. Ide bagus. Cari brand ambassador dan penjualannya bakal naik kalau lu asyhadu. Jangan lupa beli membuktikan khasiat buku ini loh dengan asyhadu dulu. Belum baca. Baru baca halaman 8 tadi. Baru halaman 8. Tentang apa? Ayo ini. Oke. Akidah itu apa? Lupa. Ya udah nanti kita bahas takdir di episode selanjutnya. Tutup dong. Thank you semuanya udah nonton. Thank you semuanya udah nonton. See you guys. Allah memberkati. Hah? Allah memberkati. Allah dan Tuhan Yesus memberkati. Tapi mereka satu sih. Masuk penjara ini Ini sama kayak kemarin lo ngomong nabi terbaru tuh. Sama nih kasusnya nih. Gak apa-apa. Karena gak tahu. Karena gak tahu. Karena ada orang-orang yang bisa mengingatkan. Ini cuma komedi. Dengerin Ustadz karena gak tahu aku. Ya. Maaf ya. Tapi kalau jadi kiai itu batasnya umur berapa? Tutup next Kenapa jadi batas episode ya. Oke. See you guys in the next episode. Batas umur presiden ada. Tadi kan bahas kiai itu Ustadz tua. Udah, see you guys in the next episode. Oh, ya udah, dadah. Dadah.